Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Master Rumus Fisika bareng Kak Ulfa. Kita ucapkan syukur dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa dimanapun Anda berada, kesempatan kali ini kita akan bahas materi tentang listrik statis ya. Dari listrik statis itu di pelajaran kelas 3 SMP. Di kelas 3 SMP pengenalannya, tapi pengembangannya di kelas 3 SMA. Nah, yang belum tahu sama sekali tentang listrik statis, ada baiknya diulang kembali di pelajaran kelas 3 SMP, dan itu ada di channel Kakak di playlist listrik statis fisika kelas 9 SMP. Ya. Oke. Sebelum kita lanjut video ini, yang belum subscribe silakan subscribe channel Master Rumus Fisika. Baik, terima kasih. Nah, sekarang kita akan masuk ke listrik statis. Listrik statis ya. Jadi pada umumnya pembahasan kita ini adalah listrik. Listrik itu sebenarnya dibagi dua berdasarkan alirannya. Ada aliran sesat gitu ya? Enggak. Jadi listrik statis itu, listrik itu dibagi dua. Ada listrik statis, ada listrik dinamis. Dikatakan statis berarti dia diam. Kalau dia dinamis berarti terus bergerak. Ibaratnya kalau dia yang dinamis itu adalah air sungai yang terus mengalir. Tapi kalau dia statis ibaratkan itu air danau. Ada nggak airnya? Ada. Bisa mengalir? Nggak ada di situ aja. Tapi ada nggak? Ada. Jawabannya ada. Tapi yang bisa mengalir itu adalah listrik dinamis. Dan yang kita pakai di kehidupan sehari-hari itu adalah listrik dinamis. Tapi sebelum yang bergerak kita harus pelajari dulu yang diam. Makanya yang pertama sekali kita pelajari adalah listrik statis. Oke? Berarti dari yang kakak jabarkan tadi sudah kita tahu definisi dari listrik statis itu adalah listrik yang muatannya tidak mengalir gitu ya. Muatannya tidak mengalir. Jadi kakak tuliskan dulu di sini. Listrik ya. Listrik yang tidak mengalir ya, yang tidak mengalir. Tapi ada. Jadi di sini kalau dia mengalir berarti di sini ada muatan yang mengalir. Nah, ada muatan ya, listrik yang tidak mengalir, muatannya di sini yang tidak mengalir, muatan. Nah, ini muatan. Berarti muatan itu, Dek, simbolnya adalah Ki, ya, simbolnya adalah Ki. Ki itu adalah muatan. Muatannya tidak mengalir kata dia. Nah, kita kembali mengingat tentang muatan. Di kimia ada pelajaran tentang muatan, yaitu diambil di kimia inti ya, atau fisika inti gitu kan. Atau di pengenalan muatan di listrik statis kelas 3 SMP. Muatan itu kan ada 3, Dek. Ada muatan positif, ada muatan negatif, ada yang tidak bermuatan. Atau disebut sebagai yang positif namanya adalah proton, yang negatif namanya adalah elektron. Yang netral itu berarti tidak ada muatan di situ. Jadi itu dikatakan dengan neutron. Kembali pelajari kelas 3 SMP ya. Kalau malas belajar buka buku, buka channel kakak di Master Rumus Fisika playlist listrik statis kelas 9 SMP. Baik, jadi kakak tuliskan kembali di sini. Muatan itu ada 3. Ada yang disebut sebagai muatan positif ya. Ada yang muatan negatif dan ada yang disebut tidak bermuatan. Tidak bermuatan ini dikatakan sebagai netral gitu ya. Jadi ini kakak buat muatannya adalah muatan positif. Nah, namanya apa kak? Kalau di fisika namanya ini Dekku adalah proton. Adalah proton. Kak, cara gampang hafalnya gimana kak? Kalau positif berarti P duluan. Namanya adalah proton gitu sih kakak menghafalnya ya. Yang kedua itu adalah si elektron. Itu adalah si elektron. Nah, elektron ini Dekku. Kok elektron duluan? Positif dulu atau negatif dulu ya kan? Nah, itu bahasa lainnya adalah elektron. Tapi muatannya adalah muatan negatif. Harus sesuai ya, Dek. Sesuai yang ditulis di atas ya kan? Baik, jadi kakak bikin di sini muatan yang kedua adalah muatan negatif. Berarti kalau negatif namanya apa kak? Negatif itu Dekku namanya adalah elektron. Dan nanti yang paling banyak dibahas di fisika itu adalah si elektronnya. Kenapa? Karena dari ketiganya ini kalau kita kaji lebih lanjut lagi nanti elektron itulah yang bergerak. Dan posisinya memang berada di paling luar. Makanya yang bergerak itu nanti adalah si elektronnya.
Jadi yang paling sering dipakai itu adalah elektron. Misal elektronika, ada kata-kata elektron kan? Elektrostatis. Nah, itu diambil dari kata-kata si muatannya ini tadi. Muatannya adalah muatan negatif. Gitu. Kemudian di sini adalah muatan netral. Nah, muatan netral. Netral itu bahasa fisikanya adalah neutron. Nah, ini neutron. Gampang kan? Netral berarti neutron. Negatif berarti si elektron. Positif itu adalah si proton. Nah, itu. Jadi di listrik itu ada muatan-muatan listrik. Ya, muatan listrik itu simbolnya adalah Ki, muatan. Ini Ki. Nah, muatan listrik ini semua adalah muatan listrik. Ya, kakak bikin di sini. Ini adalah tadi muatan listrik. Muatan listrik ya, simbolnya adalah Ki tadi. Simbolnya adalah Ki, udah kakak tuliskan tadi ya. Positif, negatif, dan netral. Jadi yang mau kita bahas di listrik statis ini pasti nanti akan ada interaksi antara si positif dengan negatif, atau si negatif dengan si negatif, atau si positif dengan si positif. Yang dikatakan tadi interaksi itu di fisika namanya adalah gaya. Nah, namanya adalah gaya. Gaya Coulomb namanya dah. Gaya Coulomb. Jadi kakak bikin di sini. Kalau misalkan nanti ini kakak buat pembahasan yang pertama itu adalah gaya Coulomb. Gaya Coulomb. Nah, ini gaya Coulomb yang simbolnya adalah F. Apapun gayanya, satuannya adalah Newton ya. Jadi di sini kakak bikin gayanya adalah gaya Coulomb. Gaya Coulomb ini adalah interaksi yang terjadi antara muatan yang satu dengan muatan yang lain ya. Jadi kakak bikin di sini interaksi. Interaksi dari siapa? Interaksi dari muatan yang satu. Dari muatan yang satu. Yang satu dengan yang lain. Nah, ini. Dengan yang lain. Nah, contoh kasusnya gimana, Kak? Contoh kasusnya gini. Misal ya, Dik. Di sini ada muatan positif. Di sini ada muatan positif. Nah, di sini ada muatan negatif. Nah, ada muatan negatif. Berarti kan, Dik, di sini ada yang disebut sebagai Q1. Di sini ada yang disebut sebagai Q2. Muatan 1, muatan 2. Ada nggak jarak di antara mereka? Ada. Jarak di antara mereka ini adalah R, ya kan? Jaraknya sebesar R. Apakah terjadi interaksi di antara mereka? Pasti terjadi interaksi di antara mereka. Jadi sebenarnya kalau benda didekatkan, masing-masing ini akan ada daya tariknya. Ada interaksinya antara benda satu dengan benda yang lain. Jadi kalau partikel yang kecil pun diamati, maka akan ada gaya tarik menarik antara partikel ini. Atau kalau tidak tarik menarik berarti dia tolak menolak. Nah, inilah yang dibahas di gaya Coulomb. Berarti nanti akan muncul di sini F. Akan muncul F. F ini apa? F ini adalah gaya Coulomb. Nah, seperti itu. Jadi, yang pertama menemukan ini adalah ilmuwan Inggris ya. Namanya adalah Charles Coulomb ya, Charles Coulomb. Nah, jadi disimpulkan Pak Charles Coulomb, makanya satuannya di sini adalah Coulomb untuk muatan. Nah, jadi nanti dia buat di sini nilai F itu adalah K dikali dengan Q1 dikali dengan Q2 dibagi dengan R kuadrat. Nah, dibagi dengan R kuadrat. Nah, ini disimpulkan oleh Pak Coulomb. Kakak bungkus dulu persamaan gaya Coulombnya bahwa F di sini adalah K Q1 Q2 per R kuadrat. Gitu. Tapi kalau orang kakak menghafalnya gini sih. Kakiku remuk-remuk. Nah, ini kakiku remuk-remuk. Itu cara menghafal yang gampang ya. Jadi kakak bikin di sini kakiku remuk-remuk. Nah, ini kakiku remuk-remuk. Nah, ini dia. Kakiku remuk-remuk. Dengan catatan, Dek, bahwa F-nya ini adalah gaya. F-nya adalah gaya. Apa satuan gaya tadi? Satuannya adalah Newton. Gitu ya. Apapun gayanya, satuannya adalah Newton. Mau dia gaya magnet, gaya berat, gaya tarik, gaya dorong, gaya listrik, gaya Coulomb, gaya apapun itu, satuannya adalah Newton. Oke. Lalu K di sini. K ini adalah konstanta ya. Ini adalah konstanta dari listrik statis.
Jadi nilainya berapa? 9 dikali 10 pangkat 9. Positif ya, Dek? 9 dikali 10 pangkat 9. Kalau dia buat persamaan, itu nilai K itu kalau misalkan di SBMPTN 1/4 V dikali dengan epsilon 0. Nah, dikali dengan epsilon 0. Mana tahu nanti di SBMPTN nggak dikasih angka, tapi dikasih dalam bentuk persamaan. Jadi nilai K itu adalah 1/4 pi epsilon 0. Ya, oke. Dengan catatan epsilon 0 itu adalah 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Yuk, kakak buat ya. Epsilon 0 itu adalah 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Ini ketetapan. Nanti kalau kamu rajin, kamu carilah ini pembuktiannya bahwa K ini nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Dengan memasukkan 1/4 kali pi. Pi itu kan 3,14 kan, Dek? Kali 3,14 dikali dengan 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Lahirlah ini. Nah, dari situ nanti. Bisa ya? Oke, apalagi tadi, Kak? Terus Q-nya. Q-nya itu, Dek, adalah muatan. Q-nya adalah muatan. Kak, apa satuan muatan? Karena tadi yang menemukan gaya listrik statis itu adalah Pak Coulomb, maka satuannya adalah Coulomb. Charles Augustin de Coulomb. Itu nama lengkapnya. Jadi muatan ya. Muatan itu simbolnya adalah C. Nah, seperti ini. Satuannya C ya, Coulomb. Lalu apa lagi? Q1, Q2, Kak. Berarti ada muatan 1, ada muatan 2. Kemudian apa lagi? R. R ini apa? R ini adalah jarak. Jarak siapa? Jarak antar muatan. Nah, apa satuan jarak? Satuan jarak adalah meter. Nah, ini dia satuannya adalah meter. Bisa? Kira-kira? Oke. Kalau ini nanti kan, Dek, ini biasanya di udara ini. Ini biasanya di udara. Nah, ini biasanya di udara. Dengan catatan bahwa nilai dari epsilon itu, ya, nilai K itu, yang ini 1/4 pi kali dengan epsilon 0 dikali dengan epsilon relatif namanya. Jadi epsilon relatif itu adalah bahan udara, gitu ya. Jadi kalau di udara ini dia nilainya, Dek. Tapi kalau di bahan tertentu, ini di udara ya. Ini di bahan tertentu, ini di udara. Tapi kalau dia di bahan tertentu, artinya ada di tembaga atau di ruang yang bukan udara aja, gitu kan. Di ruang tertentu, ini kita pakai persamaan yang seperti ini. F relatif ya, di bahan tertentu ya. Berarti di bahan tertentu itu adalah F relatif. F relatif itu adalah F saat dia berada di udara dibagi dengan epsilon relatifnya. Nah, epsilon relatif. Tapi nanti kalau di udara, kenapa dia tetap ini rumusnya, Kak? Di udara, nilai epsilon itu adalah epsilon 0 dikali dengan epsilon relatif. Nah, relatif di sini kan udara. Epsilon relatifnya si udara itu nilainya adalah 1. Nilainya adalah 1. Maka epsilonnya tetap utuh yang nilainya itu segini tadi. Epsilonnya ini adalah 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Itu nanti tak perlu dijabarkan. Cuman ingat kalau dia minta di bahan tertentu bukan di udara, berarti bagaimana? Bagikan aja, Dik, yang udah kita dapat di udara tadi, kita bagikan dengan epsilon relatif dari si bahan itu. Misalkan saat di udara nilai gayanya itu adalah 9 Newton. Tapi saat dia berada di suatu tembaga gitu kan, atau bahan yang lain gitu kan, dia nilai epsilon relatifnya misal 5 gitu. Berarti kalikan aja. Tapi di sini kan dibagikan, berarti 9 dibagi dengan 5, dimatikan aja deh seperti itu. Bisa ya? Oke, lanjut. Lalu apa lagi nih, Kak? R-nya sudah ada. Nah, di sini catatan bahwa satuan dari kolom itu, satuan dari muatan itu adalah kolom. Tapi perlu kita garis bawahi bahwa muatan itu ukurannya sangat-sangat kecil, deh. Namanya muatan, ya kan? Sangat-sangat kecil. Karena dia kecil, maka nanti satuannya juga dalam bentuk satuan kecil, mikro. Nah, berarti ada konversinya nanti ya. Jadi kalau kakak tuliskan di sini, ada konversi dari satuan muatan. Satuan muatan ya. Karena di sini masih pelajaran awalnya, maka kakak buat di sini
Kalau misalkan nanti Dek, nilainya itu adalah mili, ya, mili kolom, berarti ini adalah 10. Ini bacanya mili ya Dek. Kakak tuliskan aja deh. Mili kolom. Nah ini ya. Ini nilainya berapa Kak? Nilainya di sini adalah 10 pangkat minus 3 kolom. Gitu. Di bawah mili apa? Di bawah mili itu adalah mikro. Gini dia. Ini dibaca mikro, Dek. Ini dibaca mikro. Mikroskop berarti itu satuannya adalah 10 pangkat minus 6. Mikroskil berarti 10 pangkat minus 6. Jadi orang-orang dulu yang kalau misalkan bahan-bahan kecil itu satuannya dibuat mikroskopis, benda-benda yang kecil dalam satuan mikro. Tapi ingat, mikro itu masih 10 pangkat minus 6. 10 pangkat minus 6 kolom. Masih ada yang lebih kecil dari itu ternyata, Dik. Sekarang kalau kita amati di apa tuh ya? Di penemuan-penemuan, misalnya ini, contoh dekatnya di iklan pasta gigi Sensodyne. Pernah lihat? Pernah ya? Mudah-mudahan nanti muncul di iklan Kakak Sensodyne ya. Jadi Sensodyne itu pakai dengan nanosistema gitu. Pernah dengar? Nanosistema gitu kan. Jadi nanosistema itu adalah satuan dalam bentuk 10 pangkat minus 9. Lebih kecil lagi dari mikro. Jadi kalau mikroskop itu skalanya masih 10 pangkat minus 6. Padahal masih ada yang lebih kecil dari itu. Nah, jadi kalau zaman orang Kakak dulu masih pakai mikro, terus makro. Kalau dia 10 pangkat minus 6 yang negatif, yang positif berarti 10 pangkat 6. Jadi sekarang dia pakai 10 pangkat minus 9 karena pakai satuan nanosistema. Berarti untuk atasnya juga pakai satuan 9. Kalau pakai satuan 9 atas itu namanya giga. Pernah dengar giga? Kalau beli pakai data kita pakai satuan giga. Jadi giga itu diikut 10 pangkat 9 positif. Sekarang kan pakai itu ya. Nah itu jadi mungkin tidak tertutup kemungkinan di tahun-tahun berikutnya kita pakai satuan yang sangat-sangat kecil dan satuan yang sangat-sangat besar. Itu di masa kalian kerja nanti ya. Amin. Oke, baik. Lihat ya. Setelah mikro namanya apa Kak? Setelah mikro Dek, namanya ada si nano. Ini nano, yang Kakak bilang tadi nano. Jadi nano ya. Nano itu Dekku, lebih kecil lagi, 3 lagi, berarti 10 pangkat minus 9 kolom. Gitu. Setelah nano apa Kak? Ada lagi Dek, satu lagi, piko. Piko ya. Piko. Ini dia. Jadi piko ini gimana Kak? Piko. Ini piko ya. Jadi piko itu berapa? Pikonya Dekku 10 pangkat minus 12. Nah, 12 kolom. Tapi kalau satuan mikro, ini kan satuannya satuan mikroskopis namanya ya. Satuan mikroskopis, berarti yang sangat kecil gitu kan. Kalau konversinya satuannya dalam bentuk makroskopis. Makro itu berarti besar ya. Makroskopis. Itu pakai satuan gimana Kak? Setara dengan ini, tapi dia pakai kata-kata kilo. Kilogram, ya kan? Kilogram. Berarti kalau dia kilo kolom, karena di sini kolom tadi ya. Ini adalah kilo. Kalau kilo dia itu 1000. 1000 itu berarti 10 pangkat 3. Positif. Makanya dibilang makro. Lalu apa lagi setelah kilo Kak? 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 itu nolnya 6 Kak. 6 itu berarti juta. Iya, juta. Mega kan. Dulu namanya mega kamus. Berarti sejuta kamus gitu ya kan. Sejuta kata. Dulu. Sekarang ini sangat kecil ini ternyata. Ini mega ya, MC, berarti mega. Mega itu satuannya gimana Kak? Tambah 3, berarti 10 pangkat 6, sejuta ini. Sejuta kolom. Di atasnya ada Kak? Ada. Di atas mega, itu yang 9, itulah tadi yang Kakak bilang adalah si giga. Si giga. Jadi Kakak bikin di sini giga. Giga apa? Giga kolom, karena kita pakai kan giga di sini. Berarti giga kolom ini Dekku 10 pangkat 9. Inilah sekarang data. Pakai data kita 12 giga, 25 giga, 100 giga. Kak ada di atasnya lagi Kak, supaya dipakai seumur hidup Kak. Mungkin ada nanti Dek. Dia di atasnya ini namanya tera. Namanya tera. TC. Tera. Ini. Tera itu berapa Kak? 10 pangkat 12 kolom. Ini yang setara dengan ini tadi. Jadi kan sekarang kalau dia pakai yang kecil, sekarang di 9 dia. Yang kecil pakai nano, yang besar pakai giga. Mungkin saja dia tidak tertutup kemungkinan
tahun ke depan kita sudah pakai satuan tera untuk makronya, dan untuk mikronya adalah piko. Nah, itu dia tadi. Jadi sebagai seorang yang telah belajar eksakta, ya, fisika, terus matematika, nah ini harus tahu ini perbedaannya. Oke? Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini dek bermanfaat buat kalian. Apapun ilmu itu berguna buat kalian. Jadi jangan malas untuk belajar dan mengisi kekosongan. Ini otak kita ini nggak ada apanya dek, nggak ada limitnya. Jadi masuk aja itu ilmunya. Jadi jangan malas untuk belajar ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Sampai di sini jangan lupa dukung channel Master Rumus Fisika dengan cara share video ini sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.